Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah menganalisa ya, kita sudah mencari kreator yang cocok untuk apa namanya, untuk produknya kita. Sekarang kalau sudah menemukan kreatornya, kita bisa membuat program, ya, membuat program. Nah, di sini yang saya bilang adalah program-program yang bisa kita gunakan untuk membangun ya untuk jadi mendatangkan para afiliat-afiliat itu untuk mengafiliatkan apa namanya produk-produk yang ada di tokonya kita. Nah, seperti itu. Yang pertama adalah ada program toko, ada program terbuka, dan ada program bertarget. Nah, kalau program toko itu seperti ini, teman-teman. Jadi program toko itu ketika kita membuat apa namanya fee komisi untuk affiliate ya itu untuk seluruh produk. Jadi misalkan di dalam tokonya kita itu ada 100 produk, berarti ketika kita buat program toko itu nanti langsung 100 produk tersebut itu langsung apa ada fee komisi untuk affiliate-nya misalkan 10% ya 10% semua, misalkan 12% ya 12% semua, tidak bisa kita atur per produk. Misalkan produk A itu 10%, produk B misalkan 12%, produk C misalkan 8% gitu ya. Nah, itu bisa diaturnya di program terbuka ya, di program terbuka. Jadi ini nanti apa namanya terserah dari teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih kalau misalkan memang di semua produk saya ini mau saya fee-kan 10% misalkan ya sudah langsung aja buat program toko. Nah, tapi kalau produknya teman-teman itu berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda, misalkan produk A itu mau di berapa persen gitu, itu silakan menggunakan program terbuka. Nah, yang saya bilang kemarin itu untuk program toko dan program terbuka ini adalah cara kita menunggu bola. Ya, kalau yang program bertarget dan menemukan kreator itu terus kemudian kita kirimi apa namanya? Kita kirimi undangan itu adalah menjemput bola ya. Program toko ini kalau kita tidak membuka program toko atau tidak membuka program terbuka, itu produk yang sudah kita upload ya, yang sudah kita masukkan di TikTok Shop Seller Center itu tidak bisa ditambahkan untuk dijadikan apa namanya produk para afiliator ya, tidak tidak akan kelihatan, jadi tidak bisa ditambahkan. Jadi teman-teman itu sebagai seller itu berjualan sendiri ya, yang saya bilang adalah strategi affiliate digunakan untuk apa di TikTok seller ya kan, digunakan untuk para seller, para produsen, para distributor ya seperti itu. Nah, sedangkan yang saya fokuskan di sini ketika kita menjadi seorang penjual atau seorang produsen yang memproduksi produk atau memproduksi barang itu adalah fokus kita mencari pasukan penjualan. Nah, agar apa? Agar distribusinya kita itu bisa tersebar luas. Kalau kita jualan sendiri, packing sendiri gitu ya, terus kirim sendiri, terus habis itu marketing sendiri, capek kita nanti, oke? Silahkan langsung buat aja program toko. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi, presentasenya berapa? Nah, kalau kalau misalkan produk itu ada di harga 200.000 ke atas, itu saya sarankan presentasinya itu minimal 10%. Karena para afiliator itu sekarang sudah pinter ya. Mereka bisa membandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya, misalkan sama, tapi mereka akan memilih yang memberikan fee itu lebih besar. Ya, misalkan ada toko A itu sama-sama menjual skincare dengan merek A, toko B menjual skincare dengan merek A gitu ya kan. Terus tapi fee dari toko B itu lebih besar daripada toko A. Pasti para afiliator itu memilih toko B. Nah, seperti itu. Nah, di sini buat program toko di sini ya, teman-teman. Terus kemudian misalkan memasukkan 10%. Nah, jadi kompenasinya adalah persentase. Terus kemudian langsung, nah ini ya, kami menyarankan 10% ya. Langsung kirim aja. Sudah seperti itu saja ya. Nah, ini apa namanya untuk seluruh produk di
tokonya teman-teman. Kalau produknya hanya satu, ya satu. Berarti kalau sampai 1.000 ya berarti 1.000 itu akan dibuka, apa namanya, dibuka untuk bisa ditambahkan para afiliator itu dengan fee. Komisi, fee atau komisi 10% dari harga penjualannya kita. Misalkan harga penjualannya kita 100.000 berarti ya para afiliator itu mendapatkan 10%-nya yaitu berapa? 10.000. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung kirim aja gitu ya kalau untuk membuat program toko ini. Ini tidak saya kirim ya. Nah, karena apa namanya produk yang ada di toko ini itu tidak sama gitu ya. Nah, itu tadi untuk mencontohkan teman-teman kalau mau buat program toko. Nah, sekarang kita ke program terbuka. Program terbuka ini yang saya bilang tadi, kita bisa menyeting ya beberapa produk itu disesuaikan untuk komisinya atau fee-nya. Nah, seperti ini ya, misalkan apa namanya buku Facebook Marketplace saya, misalkan itu saya kasih fee 12%. Nah, sedangkan ini misalkan skincare saya, baju-baju saya itu saya kasih 10%. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini tadi kenapa kok dicoret? Nah, kenapa teman-teman? Ini adalah yang sudah saya setting di promosi. Nah, yang di video yang saya menjelaskan tentang promosi. Nah, makanya dia dicoret dari 200.000 menjadi 180 seperti yang sudah saya setting di video tentang promosi. Ya. Nah, silakan di sini adalah ada ya program terbuka. Jadi program terbuka itu nanti teman-teman yang pertama yang dilakukan adalah klik program terbuka baru ini ya. Kalau ini kan sudah punya saya sudah ada beberapa yang saya setting gitu ya. Terus kemudian silahkan dicentang-centang aja ya, dicentang gitu ya. Untuk produk yang mau di apa di setting program terbukanya. Nah, misalkan karena ini sudah saya apa namanya? Sudah saya atur gitu ya. Berarti sudah tidak bisa dicentang lagi. Nanti teman-teman langsung aja silakan dicentang terus kemudian diedit programnya terus berikutnya. Nah, seperti itu saja. Nah, ini boleh kembali. Nah, program terbuka. Nah, nanti kalau sudah menjadi seperti ini, ketika sudah tersetting program terbukanya ya, akan tampilan dashboardnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa, nah ini bisa kelola kreatornya. Misalkan ini saya kelola kreatornya ya. Nah, ini adalah kreator-kreator yang menambahkan apa jualan saya atau produk saya buku ini ke keranjang kuningnya. Nah, ini kan sudah ada kreatornya. Misalkan saya mau menghapus kreator ini, misalkan bisa langsung dihapus saja. Karena misalkan kok VT-nya tidak apa namanya sesuai dengan konten dari buku tersebut, misalkan bisa dihapus. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita juga bisa me, apa namanya? Kita juga bisa menganalisa. Jadi kreator itu sesuai nggak sih sama isi dari produk yang kita jual. Nah, seperti itu ya. Oke, kita kembali di sini. Nah, di sini juga kita bisa mengedit sampel gratis. Ya, ini kan kalau online ini berarti ada sampel gratis. Online itu ada sampel gratis. Nah, terus kemudian kalau ini belum dibuat, jadi saya tidak menambahkan untuk sampel gratisnya. Ya, misalkan mau diedit nih ya. Yang ini misalkan, nah klik edit, terus kemudian di sini. Ini di sini kita bisa mengedit misalkan dari 12%, misalkan kita naikkan ke 13%, misalkan lah seperti itu. Nah, di sini jangan diklik setujui kreator ya. Jangan. Karena apa? Karena ketika ada orang yang mau menambahkan produknya kita, ya, itu nanti kalau ini kita klik setujui kreator, itu nanti menunggu persetujuannya kita.
Ya, tidak perlu seperti itu. Nah, belum dibuat, bisa kita buat. Nah, jumlah sampel yang mau dikasihkan berapa nih? Misalkan 5. Terus kemudian masa berlakunya kapan nih? Misalkan permanen ya. Permanen, jadi nanti setelah 5 habis ya sudah kan gitu. Batas ambang kreatornya bisa kita klik nih. Jadi yang bisa menambahkan sampel ya, yang bisa meminta sampel itu adalah yang jumlah pengikutnya misalkan lebih dari 5.000 sama dengan 5.000. Nah, misalkan itu. Volume penjualannya 30 hari terakhir ya misalkan bisa kita ini bisa disesuaikan ya kalau misalkan produknya teman-teman mahal ya berarti volume penjualan 30 hari terakhirnya misalkan bisa di 750 misalkan ya. Terus misalkan jumlah pengikutnya kalau mau lebih dari 10.000 10.000 ya silakan 10.000 atau sama dengan 10.000 silahkan. Nah, kalau di 5.000 atau lebih dari 5.000 atau sama dengan boleh. Terus jumlah konten e-commerce 30 hari terakhir. Jadi 30 hari terakhir ini dia memproduksi konten berapa nih? Misalkan apa namanya? Jangan nol ya, teman-teman. Bisa pilih 10 atau 20. Ini disesuaikan dengan produknya. Semakin mahal produknya berarti kita harus semakin selektif ya untuk memilih kreator yang akan mengajukan sampel gratis. Misalkan kok teman-teman jualan skincare yang harganya 500.000 ya berarti ini dibuat seperti ini. Jadi lebih dari 10.000 terus kemudian penjualan 750 terus kemudian 20.000. Nah, ini bisa dikirim. Nah, terus kemudian di sini bisa diisi ya, teman-teman. Jadi diisi itu apa namanya? Apa yang harus dilakukan ketika kreator itu mendapatkan sampel gratis. Nah, di sini. Jadi di sini bisa diisi, silahkan diisi misalkan harus membuat video gitu ya, harus membuat video dan di live streamingkan sehari misalkan 2 kali, misalkan live sehari 2 kali dan video dari review produk gitu ya menjadi hak milik apa namanya hak milik penjual. Nah, seperti itu boleh di sini ditulis ya. Terus kemudian bisa kirim. Nah, itu caranya untuk apa namanya menambahkan sampel gratis ya. Bisa ditambahkan di sini ketika teman-teman sudah membuat program terbuka, terus kemudian dashboardnya sudah seperti ini, kemudian klik saja edit. Nah, ini kan sudah ada online tadi, yang terakhir tadi sudah online. Kalau ini belum dibuat ya, nah berarti ketika mau buat langsung aja edit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian kita ke program bertarget. Kita klik program bertarget. Nah, program bertarget ini kita sudah tahu nama dari konten kreatornya kita. Ya, nah bisa awalnya kita kirimi dulu ya, kirimi dulu yang di sini, yang ditemukan kreator itu, seperti yang sudah saya ajarkan kemarin ya. Silakan di sini di apa namanya dikirimi pesan dulu. Terus kemudian kalau sudah kontak-kontakan tuh ya, misalkan sudah oke saya akan menjadi ini misalkan kreatornya toko Anda misalkan seperti itu ya, tokonya teman-teman misalkan. Terus kemudian di sini kita bisa mengundang dia di program bertarget ya. Jadi apa itu ke apa namanya? Kenapa kita mengundang dia di program bertarget? Biar tahu oh produk ini toh yang apa namanya yang harus saya promosikan. Nah, seperti itu ya. Cari kreator menurut nama pengguna, misalkan tadi namanya Diva itu tadi ya. Diva misalkan. Nah, yang ini tadi kita apa namanya? Kita beri contoh aja lah ya, misalkan ini. DDHI. Nah, ini.
Nah, misalkan ini diklik, cari. Maaf, maaf. Di sini ya teman-teman, program bertarget baru. Kemudian misalkan ini, terus berikutnya. Nah, terus setelah itu baru kita masukkan nama content creator-nya. Nah, nah ini ya. Terus kemudian kita kirim. Ya, kalau ini tadi contohnya aja ya, jadi nggak saya kirim karena Mbak Diva ini, Kak Diva ini top top one ya, top one kreator yang pastinya ketika saya kirimi baju saya yang ini yang hanya ada berapa pieces saja ya pasti nggak diterima sama dia kan gitu ya. Oke, langsung kirim aja. Nah, seperti itu. Makanya ketika saya bilang kalau kita menawarkan konten kreator yang besar itu kita sudah siap menerima konsekuensi yaitu lama nggak dibales misalkan seperti itu ya. Nah, ini silakan nama programnya diisi dengan nama program apa, terus kemudian periodenya silahkan diisi ya sampai tanggal selesai berapa gitu, tanggal berapa, terus kemudian langsung kirim saja, klik gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah. Ini adalah fitur dari TikTok itu sendiri ya untuk apa namanya membuat program di tokonya kita agar produk yang kita jual itu ditemukan oleh para afiliator-afiliator itu ya seperti itu teman-teman. Ini adalah cara yang saya bilang tadi lebih efektif untuk saat ini menggunakan cara ini ya dibandingkan kita menggunakan ads. Ya silakan teman-teman bisa dipraktekkan ya sampai tahap ini. Oh ya ini sedikit. Nah kalau yang ini adalah agensi teman-teman ya. Temukan MCN ini adalah agensi yang ada di TikTok. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan agensi ini ya, nggak apa-apa. Jadi itu akan dibantu oleh kreator-kreator yang ada yang tergabung di agensi ini. Cuman kalau agensi ya namanya agensi berarti kan kita apa namanya bayar gitu kan ya ke agensi ke agensi ini. Jadi beberapa agensi ini memiliki kalau saya bilang apa ya memiliki misalkan agensi bintang nih ya. Dia misalkan setiap penjualan nanti 10% misalkan ke agensi. Nah, seperti itu. Kalau yang ini misalkan di CT misalkan ya, setiap penjualan nanti misalkan kita memintanya 10.000 misalkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Cuman mereka ini sudah memang menyediakan afiliator maaf, kreator-kreator yang yang pastinya sudah diseleksi sama mereka gitu ya kan karena untuk bergabung dengan suatu agensi itu kreator itu pasti ada beberapa persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh agensi ini. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba apa namanya menggunakan agensi boleh ya, coba-coba gitu boleh ya kan. Asalkan itu masih masuk di perhitungannya teman-teman. Misalkan profitnya aja lah. Misalkan profitnya ada 30.000 misalkan. Nah, terus kemudian si agensi ini meminta 5.000 per penjualan. Berarti kan saya masih ada profit 25.000 ya kan. Nah, seperti itu berarti masih bisa lah ya kan. Masih masih apa namanya masih untung ya, masih profit. Bisa silakan menggunakan agensi. Karena apa? Karena dia sudah memiliki kreator yang pastinya sudah lolos syarat dari agensi tersebut. Tapi juga teman-teman, nah ini penjualan bulanannya adalah 3.500 plus plus gitu ya. Teman-teman juga apa namanya harus harus melihat juga kreator yang akan teman-teman pilih di suatu agensi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini banyak sekali agensi-agensi di sini ya. Nah,
Nah, yang bisa dipilih pesan saya kalau mau menggunakan agensi yaitu tadi tetap harus dianalisa apakah agensi ini sesuai dengan produknya kita, misalkan gitu. Ini kan perawatan pribadi, kesehatan, kecantikan ibu dan bayi, ini ada elektronik gitu ya. Carilah agensi yang sesuai dengan produk yang kita jual ya atau kita optimasi di TikTok ini. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau kampanye partner, ini adalah dari TikToknya ya. Nah, ini dari TikToknya ini. Misalkan, TikToknya ini ada Indo Bali X Food Makanan. Memiliki ratusan kreator kategori makanan dengan GMV tinggi. Misalkan, nah ini kalau kita daftar berarti ini khusus yang untuk berjualan makanan. Nah, ini olahraga outdoor berarti seller-seller yang memiliki produk olahraga atau outdoor bisa gabung di sini ya, di sini. Misalkan ini aksesoris berarti seller yang memiliki produk aksesoris bisa gabung di sini. Seperti itu, teman-teman. Ya, oke, silahkan dipraktekkan dulu ya dari membuat program ini tadi, program toko, saya ulangi lagi, berarti seberapa banyak pun produk yang ada di tokonya kita, itu nanti akan tersetting terbuka ya untuk ditambahkan para afiliator. Nah, kalau misalkan 10% ya semuanya 10%. Kalau program terbuka, ini kita bisa mengatur, misalkan produk A 10%, produk B 20%, misalkan produk C hanya 8%. Nah, seperti itu. Kalau ingin mengatur seperti itu, berarti di program terbuka. Nah, kalau untuk pengen menjemput bola, kalau ini tadi kan menunggu bola ya, jadi kita membuka toko aja gitu kan, buka toko silahkan para affiliate itu apa namanya mengafiliatkan produknya kita. Kalau ini menjemput bola berarti kita menawarkan, jadi ngetoi pintu satu-satu gitu ya kan, ngetoi pintu para kreator-kreator itu apa namanya untuk menjadi affiliate-nya kita. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, oke, untuk video yang kali ini selesai sampai di sini. Kemudian kita akan lanjutkan ke video selanjutnya. Praktek ya, teman-teman.